Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan ya untuk peserta didik baru ya, khususnya untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri di tahun 2023 ini untuk Provinsi Jawa Timur. Nah, yang ini nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih untuk solusi KK ya atau kartu keluarga yang kurang dari 1 tahun. Seperti yang kita pahami bahwa memang untuk pendaftaran ya di PPDB Jatim tahun 2023 ini KK-nya tidak boleh atau tidak boleh kurang dari 1 tahun di tanggal pendaftaran. Nah, kita akan membahas juga untuk penyebab KK kurang dari 1 tahun, ada contoh surat keterangan dan juga ada berkas dan data apa yang perlu dipersiapkan. Dalam video ini nanti kita akan membahas di beberapa hal teman-teman ya. Nah, yang pertama nanti adalah maksimal ya. Ada maksimal tanggal KK yang bisa digunakan untuk mendaftar ya. Sebenarnya ini belum mendaftar ya, tetapi sebenarnya saat pengambilan PIN ya. Jadi saat pengambilan PIN. Yang kedua teman-teman, nanti kita akan membahas penyebab KK kurang dari 1 tahun. Ini tentunya ada beberapa penyebab ya. KK itu kenapa kurang dari 1 tahun? Ya, misalkan ada pengurangan keluarga, penambahan keluarga, ataupun terkena bencana dan lain sebagainya. Ya, di poin 3, nah ini tentukan statusmu dulu ya. Jadi pastikan status Anda itu di dalam KK itu bahwa kalian harus ikut orang tua ya. Jadi kalau tidak ikut orang tua ya tentunya ada beberapa persyaratan lain ya. Artinya jika tidak ikut orang tua mestinya tidak boleh kurang dari 1 tahun. Yang berikutnya, nah ini siapkan surat keterangan ya. Dari surat keterangan ini nanti, misalkan kakaknya itu diterbitkan kurang dari 1 tahun, maka harus ada surat keterangan dari desa. Nanti kita akan berikan contohnya ya. Jadi kita akan berikan contoh dan juga untuk alasan-alasannya. Yang terakhir, kapan sih surat keterangan itu diupload? Ya, jadi kapan surat keterangan diupload? Karena kakaknya kurang dari 1 tahun, maka menggunakan surat keterangan dari desa ya. Nah, terus kapan sih surat keterangan itu diupload dan bagaimana caranya? Nanti kita akan berikan ilustrasinya dan disclaimer-nya ya, bahwa nanti dalam contoh ini bisa saja nanti dalam saat pelaksanaan mungkin ada berbeda tampilan ataupun ada form-form yang berbeda. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai untuk solusi KK yang kurang dari 1 tahun. Ada surat keterangan dan juga berkas apa yang perlu dipersiapkan. Yang pertama teman-teman, kita tentunya akan merujuk ya. Jadi akan merujuk pada Juknis untuk PPDB Jatim tahun 2023. Yang mana di sini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ya, dengan nomor sekian ini sudah memberikan Juknisnya atau petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ya. Ini baik di jenjang SMA, SMK maupun di SLB. Nah, kalau kita lihat, kita fokus di poin terkait dengan kartu keluarga ya. Sorry, ini kurang A ya teman-teman ya. Untuk kartu keluarga terbit kurang dari 1 tahun ya. Nah, di sini dijelaskan di dalam persyaratan PPDB. Ya, di dalam judis itu ada di bagian persyaratan PPDB yang mana kalau kita lihat di dalam huruf D ya, di dalam huruf D di sini dijelaskan bahwa calon peserta didik baru jenjang SMA maupun SMK ini wajib terdaftar dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun ya sebelum tanggal pendaftaran tahap 1 PPDB tahun 2023, yaitu tanggal 19 Juni 2023, dan dapat dengan memanfaatkan data kependudukan dan catatan sipil yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi artinya KK itu ya, jadi paling singkat, jadi nanti di kartu keluarga itu di bawah kan mestinya ada tanggal KK-nya ya. Jadi tanggal KK itu adalah maksimal 19 Juni. Ya, 19 Juni 2023. Jadi sebelum tanggal pendaftaran. Nah, kalau kita lihat teman-teman di tanggal pendaftaran ya, kalau kita lihat di Juknis ataupun mungkin teman-teman cek di sini ya. Di sini ada jadwal PPDB misalkan ya. Nah, kalau kita lihat di jadwal PPDB Jatim ya. Di sini kalau kita lihat untuk tanggal pendaftaran ya, dari tanggal pendaftaran di sini ya di jalur afirmasi, perbinaan tugas orang tua dan lainnya.
Nah, di dalam tanggal pendaftaran di sini adalah untuk jalur afirmasi itu adalah 19 Juni ya, 19-20 Juni. Jadi KK itu diterbitkan ya maksimal tentunya sebelum tanggal 19 Juni atau sebelum tanggal pendaftaran ya. Jadi kalau seperti kita lihat bahwa jadi tanggalnya adalah 19 Juni 2023. Ini untuk pendaftarannya. Jadi berarti kita tarik ke bawah ya, berarti ya. Jadi sebelum tanggal pendaftaran. 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Berarti nanti maksimal teman-teman di 19 Juni ya. Nah, ini 19 Juni ya. 2022. Ini adalah maksimal tanggalnya. Jadi kalau lebih dari 19 Juni ini tidak bisa ya. Misalkan tanggal 20 Juni ya, tanggal 20 Juni 2022 ini tidak bisa digunakan ya. Jadi artinya kakaknya kurang dari 1 tahun. Jadi yang lebih baik ya tanggal 18 ya. Jadi maksimal tanggal 18 Juni 2022. Ini berarti kakak maksimal di tanggal kakak maksimalnya ya. Nanti cek aja di kakaknya. Jadi pastikan bahwa tanggal kalian itu sebelum 19 Juni 2022. Paham ya? Terus yang berikutnya di poin E, dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf D tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu ya, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili atau SKD yang diterbitkan oleh lurah, kepala desa ataupun pejabat setempat yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili dan melampirkan fotokopi surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat tentang status keadaan bencana. Ini tentunya untuk SKD ya, jadi surat keterangan domisili itu tentunya masih bisa digunakan, tetapi dengan syarat tertentu ya, dengan syarat atau dengan keadaan tertentu. Ini ya. Nah, keadaan tertentu yang dimaksud ya, jadi keadaan tertentu yang dimaksud ya pada huruf E ini itu adalah yang terkena bencana alam ya ataupun bencana sosial ya. Jadi bukan karena misalkan ikut ikut anggota keluarganya ataupun ikut orang lain, itu tidak bisa, tetapi yang bisa menggunakan SKD ya itu harus dengan status keadaan tertentu, yaitu bencana alam dan juga bencana sosial yang bisa menggunakan surat keterangan domisili. Atau mungkin SKD nanti ada yang pindah tugas ya, misalkan orang tuanya PNS atau mungkin TNI Polri ya, ataupun yang lainnya, karena dia pindah tugas ya, karena waktunya mendesak ya, mungkin dia bisa menggunakan surat keterangan domisili ya, karena dia berpindah di tempat lain ya. Terus yang berikutnya teman-teman untuk yang G, nah ini yang G, nah itu untuk kartu keluarga yang diterbitkan, ini yang kurang dari 1 tahun ya. Nah ini karena sesuatu hal ya harus dilampiri surat keterangan yang dikeluarkan oleh RT. Nah ini biasanya dikeluarkan oleh RT ini biasanya sebagai surat surat jalan ya, surat jalan serta diketahui RW dan kepala desa atau lurah ya. Biasanya teman-teman itu mintanya ke sini ya, ke desa atau ke kelurahan ya. Nah, ini desa atau kelurahan setempat sesuai dengan kartu keluarga barunya. Jadi di mana teman-teman itu berada di lokasi mana, nah ini bisa minta surat keterangan dari desa atau lurah. Ya. Terus disertai dengan penjelasan perubahan kakaknya itu karena apa? Ya, misalkan di sini kartu keluarga baru karena penambahan atau pengurangan anggota keluarga. Nah, ini selain calon peserta didik baru dengan penjelasan, jadi ini ada alasannya bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam kartu keluarga paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Jadi sebelum tanggal pendaftaran. Nah, kalau tanggal pendaftarannya adalah 19 Juni ya, berarti 18 Juni ya, sebelum ya, 18 Juni 2022 harus sebelum ini. Ya, kartu keluarga baru karena pindah rumah. Pindah rumah ini banyak penyebab ya. Nanti kita berikan contohnya. Nah, ini dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung. Nah, ini kalau pindah rumah ini karena intinya adalah peserta didik atau calon siswa baru itu harus sebagai anak kandung. Jadi tidak boleh ikut orang lain ya. Intinya seperti itu. Terus di sini kita akan cek untuk penyebab kakak kurang dari 1 tahun. Ya, ini ada beberapa alasan ya. Nah, penyebabnya kakak kurang dari 1 tahun itu ini ya. Jadi karena penambahan atau pengurangan anggota keluarga. Nah, kita kasih contoh misalkan teman-teman ya. Ini misalkan kakaknya menikah ya. Jadi kakaknya menikah. Nah, misalkan ini adalah siswanya ya. Misalkan ini ada siswanya, dia punya kakak, kakaknya menikah dan dia pecah kakak ya. Pecah kakak berarti tentunya kakak kalian akan baru. Ya, jadi kakak kalian akan baru karena kakak kalian akan membuat kakak baru. Ini juga ada namanya pengurangan ya, ada pengurangan anggota keluarga. Paham ya?
Terus atau mungkin mohon maaf ya, mungkin ada anggota keluarganya ada yang meninggal. Ya, misalkan yang meninggal misalkan kakaknya ya ataupun adiknya ya. Ini berarti ada pengurangan ya, ada pengurangan. Paham ya? Ada pengurangan anggota keluarga. Atau mungkin nanti kalau ada penambahan ya, bisa saja nanti kalau misalkan ada penambahan, misalkan ada yang ada keluarga yang mau masuk misalkan, berarti nanti ada penambahan keluarga. Atau mungkin ada yang ada anak angkat ya, misalkan anak tiri, berarti kan ada penambahan anggota keluarga. Yang terakhir adalah mungkin yang sering teman-teman ini adanya update KK barcode ya. Jadi mungkin yang KK lama kan belum barcode ya. Terus sekarang mungkin ada informasi bahwa data itu harus diupdate. Nah, maka dia mengupdate KK yang ada barcode-nya. Ini juga menjadi penyebab lain tidak menambahi ataupun tidak mengurangi ya. Karena hanya update data, tetapi dia KK-nya baru. Paham ya? Ini beberapa contoh untuk kenapa sih KK itu kurang dari 1 tahun. Nah, terus yang terpenting itu adalah sudah masuk KK itu sebelum PPDB. Nah, ini untuk yang KK baru ya, karena ada penambahan atau pengurangan. Jadi calon peserta didik barunya ini ya harus sudah masuk KK itu sebelum PPDB, 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB ya. Terus yang kedua, penyebab KK itu kurang dari 1 tahun itu karena keluarga baru itu karena pindah rumah. Nah, pindah rumah ini banyak penyebab ya. Nah, ini pindah rumah banyak penyebab. Yang intinya ya bahwa calon peserta didik baru itu adalah anak kandungnya. Jadi misalkan dia itu pindah kemanapun ya, artinya misalkan dari tempat A ke tempat B ya. Kalau dia tetap ikut orang tuanya atau tetap sebagai anak kandungnya, maka ini tidak apa-apa ya, karena dia mungkin pindah rumah lah. Alasannya apa pindah rumah ya? Mungkin bisa saja terkena bencana. Misalkan di Kalimantan, misalkan kita bahas di Jawa Timur saja ya. Misalkan di Sidoarjo yang misalkan kena bencana, dia pindah misalkan di Kediri ataupun misalkan pindah di Tulungagung. Nah, mungkin karena dia terkena bencana, dia mungkin pindah rumah ya, tetapi tetap ya. Jadi anaknya ini tetap ikut orang tuanya. Di dalam kakaknya tetap dalam orang tuanya. Terus misalkan pindah rumah, jadi dia pindah semuanya ya. Misalkan karena dekat orang tuanya, mungkin mbahnya ya, kalau misalnya ini peserta didik ya, mungkin mbahnya sudah tua ya, atau mungkin anaknya itu ingin istilahnya ngopeni istilahnya ingin merawat orang tuanya, mungkin orang tuanya sakit atau bagaimana, maka dia pindah rumah. Jadi keluarga ini, jadi keluarga ya, jadi kakaknya ini ya, keluarga baru ini. Nah, ini pindah rumah misalkan untuk merawat orang tuanya, ini tidak apa-apa ya, asalkan ini ya, jadi anaknya ini tetap ya, dia sebagai anak kandungnya, jadi semuanya ya. Nah, atau mungkin orang tuanya pindah tugas, misalkan yang dari Tulungagung dia pindah tugas ya, misalkan ke Nganjuk ya, ataupun ke Trenggalek ataupun yang lainnya. Ini juga misalkan kakaknya sudah baru, ini juga tidak jadi masalah. Karena apa? Karena dia tetap ikut orang tuanya. Jadi inti dari poin 2 ini ya, jadi inti dari poin 2 ini adalah tidak ikut orang lain, gitu aja intinya. Jadi kalau misalkan pindah tempat ya, selama anaknya itu masih ikut orang tuanya itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu ketika calon peserta didik baru ini ikut orang lain. Entah itu misalkan ikut kakaknya, ikut keluarga lain atau sebagainya. Jadi inti dari poin 2 itu kurang lebih seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya, misalkan ada penjelasan lain. Terus mungkin karena tadi update barcode ya, update barcode ini tentu tidak jadi masalah, cuma keterangannya aja bahwa anak itu sudah masuk di KK itu tahun berapa, dan KK barunya itu dikarenakan ada update KK berbarcode. Jadi keterangannya seperti itu saja. Nah, sekarang kita mulai untuk apa yang harus disiapkan dan data apa yang perlu diupload ketika nanti mengambil PIN atau melakukan pendaftaran. Nah, tentunya disiapkan adalah surat keterangan dari desa ya, karena kakaknya kurang dari 1 tahun, maka harus disiapkan surat keterangan dari desa mengenai tadi. Nah, terus nanti berkasnya di-scan ya, berkasnya, dan di-upload saat mengambil PIN. Ya, jadi saat mengambil PIN, jadi bukan saat daftar ya. Jadi surat keterangan dari desa ini ya, ini digunakan untuk mengambil PIN ya, belum saat pendaftaran. Paham ya? Terus yang terakhir, ya ini berikut ini kita kasih contohnya ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi untuk KK ya, jadi untuk surat keterangan ya, ini bisa diminta di kelurahan atau di desa ya. Di sini yang bertanda tangan ini kepala lurah dan seterusnya. Di sini adalah data siswanya ya, ataupun data orang tuanya, yang mana di sini dijelaskan ya status perkawinan. Nah, ini kalau status perkawinannya belum kawin berarti ini data siswanya
ya. Terus di sini yang bersangkutan adalah penduduk dan seterusnya ya. Terus di sini, nah ini keterangannya ya, menerangkan bahwa kartu keluarga yang bersangkutan baru ya diterbitkan tanggal 15 Februari 2022. Ini contoh untuk tahun PPDB tahun kemarin ya. Tahun 2022 kemarin ya. Nah, ini dikarenakan adanya pengurangan anggota keluarga. Nah, ini ada pengurangan ya dikarenakan ayahnya meninggal. Nah, ini dalam kasus tadi kan ada pengurangan, ada penambahan. Ya, jadi ini ada pengurangan karena ayahnya meninggal dan anak tersebut ini sudah masuk dalam kartu keluarga, dia sudah masuk di KK-nya itu sejak 6 Desember 2026. Sejak 6 Desember 2006 ya. Jadi nanti teman-teman di desa itu surat keterangannya ini ya. Jadi yang menerangkan itu karena apa kakak barunya. Jadi cukup seperti itu saja. Nah, nanti yang di-scan ya. Ini nanti di-scan, saya itu di-upload. Nah, terus bagaimana cara uploadnya? Ini kapan dan bagaimana cara upload berkasnya ya? Nah, cara uploadnya nanti saat pengambilan PIN ya. Nah, di saat pengisian data keluarga ya, di sini nanti ada ya, di sini ada tanggal penerbitan KK. Nah, kalau KK-nya ini contoh tahun 2022 teman-teman ya. Nanti kalau misalkan KK-nya itu lebih dari 19 Juni ya. Lebih dari 19 Juni 2022 ya, karena 1 tahun sebelumnya ya. 19 Juni 2022 ya, karena 1 tahun sebelumnya. Maka di sini untuk kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun karena sesuatu hal harus dilampiri surat keterangan yang dikeluarkan oleh RT serta diketahui oleh RW dan kepala desa setempat sesuai dengan kartu keluarga baru dengan disertai penjelasan alasan perubahan kartu keluarga atau bisa diganti dengan foto kartu keluarga lama. Nah, nanti di sini ketika ini diinputkan ya, karena tanggalnya kurang dari 1 tahun kakaknya, maka di sini nanti ada browse atau ada lampirkan filenya surat keterangan tadi. Ya, paham ya? Jadi surat keterangan nanti ini yang diupload. Ya, jadi surat keterangan kakaknya kurang dari 1 tahun, alasannya karena kalau ini contoh ya, misalkan karena ada pengurangan anggota keluarganya. Ya, ini tinggal di upload saja. Seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti di sini ada surat keterangan yang harus di-upload. Nanti tinggal bisa mengikuti proses selanjutnya. Seperti itu teman-teman ya, terkait dengan solusi untuk kartu keluarga yang kurang dari 1 tahun untuk pendaftaran PPDB Japin di tahun 2023 ini. Cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti informasi yang kurang jelas teman-teman bisa ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.